warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang ada di sana. Halo adik-adikku tersayang dan tercinta yang semangat belajar untuk mencari ilmu. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah dalam keadaan sehat atau sakit? Semoga saya harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Oke, jadi kalian sudah tahu kan, pasti ke sini sudah tahu, lihat dari judulnya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemesinan tulis. Jadi sebelum kalian terjun praktek melakukan mesin tulis, nah sebelum itu kalian harus paham dong tentang teori dari pemesinan tulis. Kenapa? Karena kita harus punya bekal ilmu terlebih dahulu sebelum kita praktek. Jadi ketika kita sudah di depan mesin tulis, kita sudah punya bekal ilmu teori yang telah kita pelajari sebelumnya, yang kemudian kita aplikasikan, kita implementasikan ke praktek. Oke, jadi pemesinan tulis ini tentunya berbeda dengan pemesinan bubut. Nah, bedanya apa? Terus kenapa sih ada pemesinan freeze? Kenapa kok harus menggunakan mesin freeze? Apa bedanya dengan mesin bubut? Terus bagaimana cara kerja mesin freeze itu? Terus yang penting adalah komponen-komponennya itu apa aja di mesin freeze? Dan alat potong di mesin freeze itu seperti apa? Jadi kalau di bubut kalian kan pasti menggunakan pahat untuk melakukan pemakanan benda kerja. Nah, kalau di freeze kita itu menyebutnya alat potong. Kenapa kok disebut alat potong bukan pahat? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, pemesinan freeze. Kita mulai dari definisi. Apa sih definisi mesin freeze? Nah, ini agenda hari ini, topics today. Dari definisi, terus komponen, alat potong, dan langkah kerja menggunakan mesin freeze tersebut. Oke, definisi mesin freeze. Proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Nah, kenapa kita sebutnya alat potong? Karena pada pahat itu, di mesin bubut kan pahat kan cuma persegi gini dan lancip ujungnya gitu kan untuk melakukan makanan. Kalau di mesin freeze penyayatan benda kerja itu menggunakan alat potong. Nah, alat potong itu dia itu berjamak, jadi pisaunya itu alat potongnya silinder bulat gini terus berjamak muter. Nah, kemudian yang ini kita lihat alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Jadi kalau di mesin bubut itu benda kerja kita yang berputar, tapi kalau di mesin freeze itu alat potongnya yang berputar. Jadi alat potong berputar, benda yang kita gerakkan. Kalau di mesin bubut kan benda kita putar, alat potong kita gerakkan. Nah, kalau mesin freeze alat potongnya di sini, kita taruh di sini, diputar, spindle. Nah, benda kerjanya di sini kita gerakkan. Mesin ini memiliki 3 sumbu utama, yaitu X kanan kiri, Y maju mundur, dan Z naik turun. Oke. Kemudian mesin freeze mengerjakan benda kerja datar, tegak, miring, alur, dan roda gigi. Oke. Jadi selanjutnya adalah komponen mesin freeze. Apa aja sih bagian-bagian dari mesin freeze? Kalau di mesin bubut kan ada eretan, ada tailstock, ada tool post, cak, terus dan lain sebagainya. Nah, apa kalau di mesin freeze itu komponennya apa aja? Kan kita belum pernah tahu tuh mesin freeze itu komponennya terdiri dari apa aja. Adik-adik kan tahunya kelas 11 kemarin kan mempelajari tentang mesin bubut. Nah, sekarang kita ke pemesinan freeze. Jadi komponen mesin freeze itu, nah ini ada bed atau alas mesin. Mana sih bed atau alas mesin?
yang sebagai pondasi dari mesin dan juga sebagai tempat pembuangan coolant. Jadi di sini adalah alas. Nah, ini coolant-nya itu mengalir di selang di sini, terus dibuang di sini. Nanti akan diputar lagi kayak gitu. Jadi pentingnya menjaga kebersihan daripada tempat mesin freeze. Kenapa? Karena kalau di sini kotor, nanti ikut masuk bersama coolant. Terus nanti kalau coolantnya diputar lagi, dipakai lagi, coolant yang keluar akan kotor. Coolant sudah kotor, jadi menyebabkan pendinginan tidak bekerja secara baik. Kemudian ada kolom atau badan mesin, tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti spindle, tuas-tuas, dan lain-lain. Nah, badan mesin itu ya ini ya. Kalau manusia kan badan mesin. Nah, seperti ini kan badan terdiri dari kepala, tangan. Nah, kalau mesin freeze itu ya ini badannya ya. Terus kemudian ada geni atau lutut mesin. Di dalam lutut terdapat berbagai roda gigi yang mengatur gerakan otomatis. Nah, di dalam ini namanya geni, sejajar dengan lutut kalian. Nah, di dalam sini kan pasti ada roda gigi yang bisa menggerakkan daripada ini kan jalan ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada saddle atau dudukan meja. Saddle ini berada di antara lutut dan meja mesin freeze. Oke, kemudian ada table atau meja mesin sebagai tempat ragum mengikat benda kerja. Jadi di sini seharusnya ada ragum. Nah, ini kan ini kayak rel gitu loh, rel jalannya benda kerja. Di sini tuh ragum yang mencekam pada meja mesin. Kemudian spindle. Nah, spindle ini adalah motor penggerak yang akan menggerakkan spindle sehingga alat potong berputar. Jadi ini kepala mesin freeze ya. Nah, ini ada motor kan, kalian lihat ini ada motor. Kemudian disinilah spindle. Jadi nanti alat potong kalian dipasang di sini. Oke. Nah, gimana cara masang alat potong? Kan ada di materi yang kedua, pemasangan alat potong mesin freeze. Kayak gitu ya. Terus kemudian spindle ini juga kita bisa atur kecepatan kayak di mesin bubut. Di mesin bubut kan bisa kita atur kecepatan meja ketika berjalan otomatis dan juga kecepatan dari cekam itu ya, berputarnya RPM. Nah, kalau di mesin freeze ini juga bisa diatur, spindle-nya itu bisa diatur kecepatan. Terus nah ini kayak gini pengatur tuas kecepatannya biasanya, tapi di sebelah sininya, di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Nah, kemudian meja mesin ini juga bisa diatur otomatis. Di mana? Di sini. Nah, ini tuas pengatur kecepatan jalannya meja mesin. Jadi kalau kalian mau mengerjakan pemesinan freeze dengan otomatis kayak di bubut kan bisa otomatis, mesin freeze juga bisa otomatis. Nah, jalan sendiri kan. Nah, jalannya sendiri kan pasti kita harus atur kecepatan dari meja mesin tersebut, tergantung dari ukuran dan bahan benda kerja yang kita sedang kerjakan. Oke, jadi disinilah pengatur kecepatan meja mesin. Nah, ini ada milling head, berada di bagian paling atas mesin freeze. Milling head ya. Terus motor penggerak, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi kita butuh sumbernya itu power listrik itu kemudian ditransmisikan menjadi energi mekanik. Jadi roda gigi berputar saling menggerakkan satu sama lain. Kemudian ini ada panel box. Nah, panel box ini terdiri dari apa aja? Inilah panel box ya. Terdiri dari berbagai button atau tombol seperti on off mesin, coolant, otomatis, naik atau turun meja. Jadi kalau di mesin freeze ini mendekati otomatis, lebih maju lah daripada mesin bubut. Sudah ada tombol-tombol yang memudahkan pengguna untuk memakainya. Nah, kalau yang otomatis lagi kan ke CNC milling. Oke.
Nah, ini use this for an easier milling process. Jadi gunakan ini untuk memudahkan proses pemesinan freeze. Kalau di puput kan ada alat bantu seperti kayak plat buat mengganjal daripada pahat, terus ada kunci tulpos, terus kunci cak, kayak gitu-gitu kan. Nah, di freeze juga ada alat bantunya. Kalau mesin freeze itu ada ini. Kalau di mesin puput kan buat nganjel kan namanya plat. Kalau di mesin freeze itu namanya parallel block. Jadi sama dengan mesin puput, ini gunanya juga buat nganjel. Kalau mesin puput kan buat nganjel nganjel pahat. Nah, ini karena benda kerjanya yang kita gerakkan, maka ini buat nganjel benda kerja di ragum kayak gitu, supaya benar-benar raket. Kemudian ada palu karet. Nah, palu karet ini sebenarnya sama ya kayak di puput juga. Kalau puput kan palu karet buat memastikan benda kerja goyangnya sudah rapat, sudah center, sudah kencang, nggak goyang, memastikan supaya benda kerja nggak goyang. Nah, kalau di mesin freeze ini memastikan benda kerja tercekam pada ragum dengan kencang. Jadi di tok di ragum, di atas ragum benda kerja dipukul-pukul sampai benar-benar paralel bloknya itu yang di dalam itu nggak bisa digeser. Jadi harus dikencangkan dulu. Benda kerja kan ini benda kerja, ini paralel blok, ini kan. Terus ini di ragum gitu kan. Nah, pas di ragum ini kita kan nggak tahu kalau benda kerja ini rapat atau enggak. Bisa aja kelihatan rapat tapi ternyata masih bisa loh. Ketika nanti pemakanan bisa geser gitu kan. Nah, untuk memastikan supaya nggak goyang maupun geser, maka benda kerja ini harus dipastikan benar-benar rapat dengan menggunakan alat bantu palu karet tersebut. Jadi kita pastikan ini rapat, terus ragumnya dikencangkan sampai rapat. Jadi dua kerja sekaligus. Jadi kita juga malu, tapi tangan kita satunya juga mengencangkan ragum. Jadi semakin kencang gitu kan. Nah, paralel block untuk mengecek apakah benda kerja tersebut sudah benar-benar rapat, kita tes, kita geser paralel blocknya. Kalau paralel block kita geser itu ikut geser, itu masih belum rapat. Tapi kalau paralel block kita geser itu nggak geser, sudah benar-benar diem, itu sudah kencang. Kemudian ini ada kunci arbor. Kunci arbor ini untuk memasang alat potong di spindle atau di arbor. Nah, oke. Kita akan masuk ke alat potong freeze. Sudah tahu kan bahwa nggak mungkin dong pahat puput kita gunakan di freeze. Nah, freeze itu punya alat potongnya sendiri. Jadi seperti apa sih alat potong pada mesin freeze itu? Terus bentuknya, macam-macamnya, kegunaannya itu buat apa? Kan kalau di puput ada pahat biasa atau yang bisa buat puput rata, puput facing, ada pahat alur. Jadi ini benda kerja pahat alur itu motong di tengah-tengah gini. Terus ada pahat yang bisa membuat kekasaran, ya kan ya. Nah, macam-macam kan. Kalau di freeze itu juga ada macam-macam alat potongnya. Apa aja sih alat potong pada mesin freeze? Nah, ini ada cutter mantel. Ini untuk pengerjaan yang biasa. Jadi kayak muter, itu kan posisi tidur. Nah, kalau di puput dia posisinya gini. Nah, dia akan melakukan pemakanan. Sret, maju mundur, naik gini, kayak gitu ya. Tapi benda kerja yang keras. Sret. Nah, terus ada ekor burung. Terus habis gitu ada cutter T. Cutter T itu gimana sih? Jadi cutter T itu nanti benda kerjanya itu kayak gini.
Nah, bentar. Benda kerjanya itu bakal kayak huruf T. Makanya dia disebut kater T. Nah, kayak gini. Hasil pemakanan di tengah-tengah. Nah, kayak gini. Benda kerjanya nanti. Kalau yang cutter atau mantel kan cuma biasa, cuma gini aja. Nah, cuma melakukan pemakanan ini aja kan, cuma biasa. Nah, kalau cutter T dia seperti huruf T, makanya disebut dengan cutter T, kayak gitu. Oke, kalau ekor burung gimana, Mbak? Kalau ekor burung sesuai dengan bentuknya dia kayak gini. Nah, ini juga namanya ekor burung, ya kan? Bisa membayangkan kayak gini kan, trapesium hasilnya, ekor burung. Terus kemudian ada cutter modul. Cutter modul ini buat apa? Seperti kita sudah sebutkan tadi bahwa pemesinan fris bisa membuat roda gigi. Nah, jadi kan roda gigi itu ada yang namanya, nah ini loh, nah cutter T itu buat bentuk ini, bentuk ininya. Nah, kali ini ya jadi maju mundur dia ini gini kan, set gitu, cutter atau modul. Nah, masing-masing dari alat potong ini juga ada ukuran tertentu kan, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kayak T, kita butuh ukuran T itu yang berapa, kita harus lihat, memilih cutter T yang sesuai dengan ukuran yang kita mau, kayak gitu. Modul juga kita harus memilih ukuran modul yang kita mau, gitu. Oke. Nah, ini ada cutter lagi, cutter cembung, cekung, dan cutter alur. Sesuai namanya ya, kalau cutter cembung berarti hasilnya juga cembung, kalau cutter cekung hasilnya juga cekung, kayak gitu. Terus cutter alur ya, cutter alur itu ya sama kayak di puput kan juga ada pahat alur, di mesin fris juga ada cutter alur, kayak gitu. Cutter cembung, cutter cekung. Oke, di sini dipahami dulu dengan baik, bisa kalian pause, bisa kalian replay. Nah, kegunaan dari video ajar yang saya buat ini supaya kalian itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, yang bisa kalian replay sepuas hati kalian, sepaham pemikiran kalian, senangkepnya kalian, kayak gitu. Nah, terus saya akan post ini di YouTube untuk jadi yang belajar itu bukan hanya kalian saja, tapi kalau bisa seluruh teman-teman kalian SMK lainnya di Indonesia ini juga bisa belajar bareng. Nah, kayak gitu. Nah, di YouTube kan juga ada comment section. Nah, itu semoga bisa menjadi wadah untuk kalian sebagai sharing, kayak gitu ya. Oke. Setelah kita memahami daripada definisi, kita memahami komponen mesin fris itu apa aja, kita memahami alat bantu, alat potong dari mesin fris. Nah, kita sudah siap dan kita mau ke praktek. Nah, sebelum praktek kita harus tahu terlebih dahulu yaitu langkah kerja. Jadi, langkah kerja yaitu sebelum melakukan proses pengefrisan, pastikan kita sudah mengetahui rencana langkah kerja. Kenapa kita sudah harus mengetahui rencana langkah kerja? Karena mesin itu besar, mesin itu membahayakan. Ada alat potong, ada komponen yang bekerja, ada komponen yang berputar.
asing itu kita nggak pernah bisa kontrol, suatu waktu bisa meledak, jadi kita nggak pernah tahu.